Istri saya bilang dari mana? Karena logikanya udah tidak nyampe. Baik. Dari hasil usaha. Baik. Bilangnya apa? Dari Allah. Sampai bilang begitu, uangnya dari Allah. Tapi kalau semua simpanan istri saya jual, bereslah hutang. Dengan beresnya hutang karena masih melekat nafsu untuk dunianya, tidak dibekali dengan dasar-dasar bahaya-bahaya riba kayak yang bagaimana diajari ente. Ya. Berbuat lagi setelah selesai itu saya udah selesai, udah beres sama perbankan. Ada kesempatan lagi, pinjam lagi. Benar, pinjam lagi. Saya bukan bagaimana, karena terus terang yang merubah hidup saya asbab itu MTR. Mengeluarkan dari, berhentilah dari permasalahan-permasalahan riba. Udah jelas hadisnya, Qurannya udah jelas. Mau apa lagi? Mau turut taat teraturan apa lagi? Berhentilah dari riba. Yang disebut kategori riba bukan karena nilai besar kecilnya. Itu ancaman Allah di belakang itunya. Allah akan menantang perang, Allah akan menghancurkan riba sehancur-hancurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rawi srahli sadri wa yasiri amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kebahagiaan yang luar biasa karena pada kesempatan yang luar biasa kita kedatangan, atau kita lebih tepatnya kita hadir di showroomnya, di pabriknya seseorang yang sangat luar biasa. Beliau berdua adalah pasangan yang luar biasa dan alhamdulillah dalam tempo yang sangat singkat 8 bulan saja hutang-hutang beliau yang nilainya sekitar 10 miliar alhamdulillah selesai. Kita akan berbagi inspirasi tentang kisah-kisah menarik dalam rangka menjadi ibroh bagi para pengusaha sekalian untuk terbebas dari utang dan riba. Beliau adalah Bapak Haji Solu dan Ibu Hajah Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini senyumnya berbahagia sekali nih Bapak nih. Alhamdulillah. Kabarnya nih Pak, ini dapat kabar nih. Sepertinya setelah lunas hutang ini usahanya semakin meningkat, semakin maju. Begitu ya Pak ya? Ya Alhamdulillah, keberkahan mungkin dari lunasnya hutang. Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih sudah bersedia menerima kami nih. Ini di pabriknya di Tasikmalaya, betul ya? Nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mampir melihat showroomnya, mau belanja-belanja, bisa langsung datang ke Tasik. Alamatnya ada di bawah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu Hajah, gini Pak Haji, jadi kita ingin memberikan inspirasi nih kepada para pengusaha semuanya nih. Nah, dulu pertama kali bergabung dengan masyarakat tanpa riba itu tahun berapa dan bagaimana sejarahnya? Silakan Pak Haji. Yang tahun, kalau nggak salah tahun 2017 akhir. 2017 Desember. Karena waktu itu sempat saya mau minta penambahan sama abang. Minta penambahan dana. Ya. Sekitar saya diajuin itu 5 miliar. Oke. Ya, respon dari perbankan karena mungkin perjalanan kita lagi mulus. Dia mengiyakan untuk penambahan dana itu. Gitu. Cuman perasaan yaitu tadi gundah gulana. Saya mengenal MTR itu asbabnya dari YouTube. Nah, dari YouTube mungkin itu Allah sayang terhadap saya. Saya arahkan pas ngeklik di YouTube itu ada mengembangkan usaha tanpa hutang tanpa riba. Saya tertarik. Saya dalami sampai punya nomor telepon dari sana itu ada Pak Gading namanya. Masya Allah. Pak Gading. Saya ada konsultasi dengan Pak Gading. Kalau nggak salah waktu itu ikut seminar sekitar biaya yang harus dikeluarin kalau sekitar 1,5 juta lah. 1,5 juta, 3 juta sama istri. Berikut itu saya juga minta saya sempat tanya karena masih ada keraguan-raguan mau gabung dengan MTR itu. Saya tanya apa ada orang Tasik yang ikut gabung nggak?
Ya dia bilang ada nama siapa, sampai saya minta nomor HP-nya, namanya Pak Haji Amir. Namanya Pak Haji Amir. Alhamdulillah saya dikasih nomor kontaknya. Ya dia juga baru mau ikut. Siap. Haji Amir diunjukin sama bawahannya, yaitu Haji Dedi itu yang sandal 2 itu. Alhamdulillah. Perjalanan itu bukan saya ketemu sama Haji Amir, saya minta ke KSW yang diterima sama Pak Gading waktu itu. Minta nomor ada yang mau ikut seminar. Dikasihlah nomor Haji Amir. Saya kontak Haji Amir, kebetulan juga baru. Karena mungkin keberangkatan dari keraguan-raguan pingin tahu aja awalnya gitu. Karena perasaan serasa mustahil usaha tanpa didukung dengan perbankan. Mengembangkan usaha tanpa hutang, tanpa riba. Sampai saya berangkat sama istri aja, berangkat ke sana. Saya tidak tahu di Tasik pernah ada seminar masyarakat tanpa riba. Jelasnya saya tahunya dari YouTube gitu. Baik. Terus hasil saya berangkat ke sana, ketemu di perjalanan sama Haji Amir, juga begitu juga Haji Amir. Saya tidak mengenal Haji Amir dari awalnya, karena beda profesi. Dia di bidang sepatu, saya di bidang pakaian fashion muslim gitu. Baik. Tapi alhamdulillah qadarullah, dengan berjalannya waktu jadi teman dekat sekarang. Alhamdulillah. Jadi saudara gitu. Baik. Kalau ibu sendiri, ibu ketika bergabung dengan masyarakat tanpa riba Miliarder Club, apa sih yang ibu dapatkan gitu? Apalagi melihat perubahan dari bapak ya. Apa yang ibu dapatkan before dan afternya gitu? Mungkin dulu ketika mengembangkan usaha dengan riba atau dengan utang, seolah-olah mungkin sepertinya usahanya maju. Namun mungkin ada beberapa hal yang membuat kita nyebutnya ketidakbarokahan, mungkin begitu ya Bu Hajah ya. Boleh disampaikan atau ada cerita-cerita apa yang bisa dibagi? Moga Bu Hajah Lena. Alhamdulillah setelah mengenal KSW ya, yang dulu mungkin gitu kan ya, maaf ya, suami saya kayak terbang lah kalau usaha itulah. Oh, Masya Allah. Tapi kalau bagi nurani kecil saya gitu ya, hati kecil saya tidak enak juga sih, tidak nyaman gitu. Maka saya sering kalau dalam nyetir namanya ngerem wae lah gitu. Oh baik. Kalau bapak ngegas, Pak Haji ngegas, gitu. ibu yang ngerem gitu ya. Baik. Ya alhamdulillah dengan memang qadarullah dengan ketemunya masyarakat tanpa riba ya, gitu kan. Saya sempat memang setiap penandatanganan saya sering menolak ya, gitu kan ya. Karena memang bukan ini mungkin gitu kan Allah gitu kan. Karena memang ini lihatnya logika gitu kan ya. Mal mungkin kan ya gitu kan. Kalau tidak ditambah gitu kan. Bahkan sebelum kenal SKSW ya, ada penekanan ya ke bank juga ya gitu kan. Kalau tidak dikasih gitu kan akan pindah gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, dengan mengenal KSW ini ke masyarakat tanpa riba, saya sangat luar biasa banget. Dulu sih yang pertama berapa ya gitu kan ya, bayarnya merasa kok ngaji saja mahal banget gitu kan. Tapi pas masuk, Masya Allah tidak ada apa-apanya sih ya. Dibanding ya memang sangat luar biasa ya, saya sebulan itu berapa gitu kan ya kalau bayar bunga itu kan. Kalau sekarang sudah mengenal MTN, wallah Masya Allah, sebulan itu 90 juta, setahun berapa gitu kan. Tapi bayar KSW itu berapa sih gitu kan. Nah ini memang sangat luar biasa ya KSW ini, masyarakat tanpa riba yang memang merubah mindset seseorang gitu ya, sehingga menjadi sangat luar biasa lah gitu. Tapi ya memang tetap ya ada paranas tiris ya gitu kan. Nah, memang Masya Allah luar biasa Pak
Pak Ustadz Samsul yang begitu sering mendampingi lah dulu ya. Karena memang dulu kan belum banyak ya di Tasik juga, baru-baru berapa orang lah gitu. Alhamdulillah ya, dengan adanya KSO ini, mengenal KSO ini, suami saya perubahannya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya memang mungkin menuju gitu kan ya, Ya. sayangnya Allah Amin. pingin masuk surga gitu kan, Masya jalannya Allah. surga ya. Masya Allah. Kalau boleh sedikit bocoran Bu, perubahan mendasar apa yang membuat Ibu bahagia terhadap Pak Haji ini? Contoh misalkan ada tadinya begini, kemudian setelah bergabung dengan MMC berubah menjadi begini gitu. Apa yang Ibu ingat atau Ibu bisa bagikan? Perubahannya memang kalau dari segi apa ya, kayak gini aja. Misalkan kan kalau sama anak-anak gitu kan mau kemana, memang sih saya suka ikut. Tapi kalau di main sama anak-anak itu kan pikirannya di sini. Betul. Gitu kan, karena mungkin gitu kan ya, itu dasarnya riba juga ya, jadi gak berkah gitu kan. Jadi tidak dinikmati gitu kan dengan keluarga itu. Jadi serasa tuh dimanapun gitu kan, tidak ada pikirannya tetap di sini, tidak ada ketenangan lah gitu. Bahkan ya dari segi dari keluarga juga, alhamdulillah dengan mengenalnya MTR ya, sangat luar biasa. Dia lebih romantis, Masya Allah. dia lebih Alhamdulillah. bijaksana lah ya. Alhamdulillah. Dulu kan karena memang mungkin gitu kan mengejar harus tertutup bunga ya gitu kan. Jadi serasa tuh kayak kalau air mendidih lah gitu kan ya. Jadi apa-apa tuh kalau nggak kejar teh, serasa tuh keluarga juga ikut ikut ngagolak gitu. Oke, baik. Ikut panas juga ya Bu Iya. ya, ikut panas juga suasananya gitu. Baik, alhamdulillah berarti Bapak sekarang walaupun usahanya terus berkembang terus, waktu untuk keluarga menjadi ada gitu ya Bu ya, menjadi lebih tenang lagi. Nah, saya kembali ke Pak Haji Solo nih. Pak Haji, dulu ketika bergabung kan mungkin ada keraguan-keraguan, betul ya? Bener tidak ini apa nih kan begitu, apa nih bagaimana konsepnya? Sekarang sudah membuktikan, bahkan membuat maklumat dulu kan berpikir usaha tanpa utang mana mungkin. Ya. Sekarang dengan karyawan berapa Pak Haji sekarang? Sekarang 310 lah. Karyawan 310 dan tanpa utang dan bisa. Ya. Masya Allah. Ini menjadi pertanyaan besar nih. Apa sih yang diajarkan oleh MTR dan bagaimana nih kok bisa sekarang tanpa utang justru karyawannya 300 berkembang pesat luar biasa? Tafadhol Pak. Yang menjadi tambah girohnya membawa arus dalam perjalanan hidup lewat MTR. Ya. Saya itu sehingga dijelasin Allah ciptakan manusia ke dunia, Allah punya tujuan. Jadi seolah-olah dibuka tujuan hidup saya, maksud hidup saya gitu. Jadi seolah-olah bagaimana diperjelas, semakin akal saya disuruh menerima sampai dibedah apakah benar Quran itu firman Allah, apakah cuma karangan-karangan itu. Jadi dari sana gitu, semakin nambah dengan dalil-dalil aklinya, dalil naklinya, sehingga timbul keyakinan. Bahkan saya setelah ikut seminar itu, mungkin bagi orang-orang cuma karena semakin giro saya pingin ikutan lagi, sampai 3 kali saya ikutan. Di mana ada saya kesana gitu. Waktu itu kan cuma Pak Samsul ada di mana saya kejar, di Bandung saya kejar. Saking timbul perasaan bagaimana waktu itu gitu. Dengan dan uniknya setelah saya beres seminar, pas si abang itu nelpon saya. Pak Haji, jadi nggak penambahan apa perpanjang aja? Mau berhenti gitu. Sampai si abang pada itu bilang sama saya gini, ada apa? Jadi tidak ada angin dari sananya kok mau berhenti.
Sampai si abang itu minta izin untuk silaturahmi ke rumah saya, ya saya persilakan. Saya perkirakan, alhamdulillah dengan dikasih sama Allah kekuatan yang didasari dengan waktu seminar MTR pertama, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut saya mau tobat. Bukan saya tidak mampu bayar bunga, karena perjalanan saya lagi jalan, usaha lagi jalan. Makanya jadi nggak ada celah bagi si abang untuk berbuat kasar terhadap saya. Gitu. Karena apa? Karena tujuan saya bukan karena saya tidak mampu bayar. Saya akan berhenti dari bayar ribanya, hutang. Makanya saya minta bantuan sama si abang. Karena apa yang dijalani di dalam MTR itu saya jalani sedikit-sedikit. Yang diadain di seminar saya jalani. Mungkin jadi dilepaskan ketergantungan tabiat cinta terhadap kebendaan. Kemelekatan dalam kebendaan, sehingga tempat yang saya diami juga, saya sama si abang, tolong bantu jual aset-aset saya. Tapi qadarullah, karena mungkin saya udah dibekali selama 2 hari di MTR, dengan semakin kuatnya, dengan melepaskan kemelekatan terhadap kebendaan, yang karena terinspirasi sama Coach Eric, yang akan menyelesaikan permasalahan itu Allah, cuman kerja kita pantaskan untuk ditolong Allah. Sebagaimana yang diajari di MTR itu. Jadi yang tidak kelihatan dengan mata dohir, tapi kasat mata, tapi mata batin yang kita bangun. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, terus saya kasih buku-buku yang dibeli di MTR, buku merah, apakah buklet, bahayanya harta riba. Memang alot, waktu itu alot dengan perbankan, dengan alasan saya bersikeras tidak mau bayar bunga, ingin bayar pokoknya. Si abang sampai bilang begini, nggak bisa, itu kan sudah sistemnya udah gitu. Betul. Karena saya udah dibekali di seminar, saya punya keyakinan, saya punya itu, mungkin dia kerjanya begitu gitu orang-orang. Tapi alhamdulillah saya bagaimana yang diajari di seminar saya jalani perlahan-lahan, tapi alhamdulillah dengan kata tobat yang bayangan saya terus terang. Karena uangnya sudah tidak ada, sampai sekarang uang saya masih macet, itu uang bank semua. Yang saya investasi di Tamrin City itu sekitar 7 miliar mah ada. Itu uang bank semua. Sampai saya cerita sama si abang, bagaimana saya menjaga nama baik saya di depan perbankan. Jangankan tidak bayar dari 2013 kalau waktu gak salah. Waktu ngambil di Tamrin City Jakarta, kios-kios itu. Untuk menjaga nama baik saya, sebelum saya belum mengenal MTR, jangankan tidak bayar, telat sekalipun bayar bunga saya tidak lakukan. Karena saya ingin baik di mata abang. Gitu. Tapi setelah mengenal MTR, apa yang saya terima selama pembelajaran di MTR, saya jalani. Dengan kata tobat, alhamdulillah. Mungkin itu dengan sedikitnya kita taat terhadap aturan-aturan Allah, Allah buka jalan untuk penyelesaian. Bayangan saya terus terang, harus jual aset. Karena uang sudah tidak ada. Sampai sama si abang juga waktu itu tidak ada celah lagi untuk menekan saya. Sampai saya, Pak tolong bantu jual aset-aset saya. Sampai begitu gitu. Tapi terus, alhamdulillah setelah saya dari perjalanan dari MTR, dari langkah pertama, kosongkan dulu rekening. Saya bikin lagi rekening baru di bank yang sama. Alhamdulillah dengan ada keuntungan. Karena tujuan saya bukan mau mengemplang hutang, mau bayar hutang, memperlihatkan keseriusan saya untuk mengembalikan hutang pokok saya. Cuman saya minta waktu. Sampai saya berjalan untuk nawar-nawar aset, terus kumpulin. Tidak terasa uang sedikit-sedikit terkumpul. Udah sekitar 3 bulan lah berjalan. Alhamdulillah dari Kanwil Bandung datang ke rumah. Setelah melihat mungkin ada uang di rekening yang baru. Sampai si Kanwil tadi, udah Pak Haji, saya tahu maksud Pak Haji. Yang awal-awalnya
kalau mau berhenti harus dibayar semua, tidak bisa ditarik sertifikat satu persatu. Tapi setelah berjalannya waktu dengan saya komitmen, ingin memperlihatkan keseriusan saya sambil terus sedikit-sedikit nabung di bank yang sama, cuman beda rekening. Alhamdulillah, ketika pada akhirnya dari Bandung itu Kanwil udah bisa satu-satu gitu diambil. Sampai saya negasin lagi sama si abang itu yang dari Bandung. Benar Pak, bisa diatur. Itu kan ada uang jenis di rekening. Karena tujuan saya ingin menyelesaikan utang itu. Gitu. Alhamdulillah 3 bulan udah keambil dua pabrik ini. Pabrik ini. Kan saya juga ada perasaan takut untuk dilelang, ada perasaan. Cuman saya dipilih yang strategisnya yang diambil gitu, yang depan. Sampai karena tujuan saya baik karena menjaga ketakutan saya. Sekarang gini, nggak takut bagaimana manusiawi kan. Hutang dari 10 miliar diberesin tinggal 8 miliar lagi. Sementara pabrik saya udah ada yang nawar waktu itu sampai 25 miliar. Siapa yang nggak takut? Ya. Makanya saya tahu waktu itu emang ditantang juga orang bang. Oke Pak, silakan. Bapak juga punya hak. Cuma hak Bapak dari lelang. Silakan lelang. Bapak juga itu punya hak dari lelang. Saya juga punya hak untuk mempertahankan hak saya. Gitu. Asal saya mah terus jangan didolimi aja. Gitu. Saya tidak senang kalau untuk didolimi. Yuk, Bapak ada hak di lelang. Saya ada hak untuk mempertahankan ini hak saya. Gitu. Terus berjalannya itu alhamdulillah. Dengan waktu ada Kanwil dari Bandung itu tadi diambil satu-satu. Begitu pas ada 8 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan beresnya. 6 bulan, ya terambil 6 bulan itu terakhirnya. Sampai benar. Terus terang ada sampai ada apa iblisnya apa bagaimana? Membisikkan ke telinga saya, uang udah ada. Wah, karena udah diambil satu, bisa di jalan nanti lah habis puasa. Tapi mungkin dengan ibu yang solihah gitu terus sampai sempat saya ada rasa jengkel orang. Tapi alhamdulillah dengan begitu cobalah kita tidak mengalah dengan kebijaksanaannya seorang istri, ditutupin karena uang ada gitu. Alhamdulillah. Yang saya rasakan setelahnya beres permasalahan dengan perbankan. Terus terang lah, saya dulu punya perasaan uang bank nambah. Jadi apa yang dijalani, apa yang diajari di MTR, terus dibanding dengan perjalanan hidup, benar gitu, benar dengan adanya tabiat berhutang, apa yang punya kayak merokok mah bagaimana? Kecanduan. Kan kalau pengen tahu mah saya tuh nggak ujug-ujug 10 miliar. Meratap itu dari waktu rumah di Kawalu. Berapa pertama kali, Pak? 75 juta. 75 juta. Usaha itu awal. Usaha sudah jalan. Usaha udah jalan. Udah berkembang. Udah berkembang. Artinya 75 juta itu untuk usaha atau untuk apa waktu itu? Karena usaha udah jalan. Mungkin karena dalam arti itu tadi dengan embusan mungkin salah. Persuasi gitu ya. Bukan salahnya saya mungkin dengan pergaulan, dengan orang-orang karena mungkin orang-orang bank udah melihat bagus ininya gitu perjalanannya di rekeningnya sehingga ada penawaran. Terus dengan tergiur dengan lingkungan gitu sehingga karena orang teman pinjam ikuti pinjam sebenarnya tidak saya juga waktu itu sebenarnya tidak perlu amat karena istilahnya usaha lagi jalan sih. Masih bagus ya. Setelah dapat itu pada akhirnya uang yang dipinjam itu, uang yang tadi untuk dialokasikan untuk mengembangkan usaha, menambah usaha, pada akhirnya apa yang tidak boleh dibeli kita beli karena ada uang itu tadi. Setelah berjalannya waktu itu namanya tabiat buruk berhutang, kecanduan itu tadi
75 pengen nambah lagi, Bertambah berapa? bertambah jadi 300 ya. Oh, Nyampe- 300. masih minta 150. 150. Tapi nggak dikasih. Nggak Ada dikasih. yang nawarin lagi bank lain. Oke. 350 kan minta 150 nih. Ada yang nawarin 300. Oke. Makanya pindah lagi kayak gitu. Pindah bir. Enggak nyampe enggak nyampe di Bank Mandiri itu 350 juta. Enggak 350 juta, pindah ke BRI, nyampe 750 juta, dilamar sama Danamon 2 miliar, akhir-akhir dilamar sama BNI, jadilah 10 miliar di sana. Masya Allah. Artinya dari mulai platform paling kecil 75 juta karena kecanduan luar biasa. Iya. Ya. Dari tidak butuh ya. Makanya, jadi makanya- kelimpungan, Pak. Makanya benar sekali apa yang statement-statement yang diceritakan selama pembelajaran di MTR, hutang itu punya tabiat, yaitu kecanduan diantaranya. Itu Dan bahkan bertambah ya. bahkan bertambah, masya Allah gitu. Makanya terus terang sampai saya waktu di mana-mana terus terang saya bersumpah sampai mengatakan demi Allah yang merubah mindset saya adalah asbabnya MTR. Alhamdulillah. Karena terus terang perjalanan saya sama perbankan itu kalau diceritakan mah udah berapa kali. Mungkin ada amalan yang dianggap nggak berapa, tapi sama Allah dipandang gitu. Sehingga diingatkan lagi. Sehingga saya mah pernah merasakan yang namanya tidur tidak bisa, makan tidak enak, saya mah merasakan. Karena seolah-olah saya mah dihantar sama Allah deh, dihantar sama bagaimana? Seolah-olah dibiarin supaya semakin tambah yakin bahayanya hutang riba. Di belakang saya ada orang-orang yang uangnya taruhlah tidak berseri karena kepercayaan, sampai saya pinjamin uang, kalau sekarang mah disebutnya rentenir ya, jual beli giro yang potongannya 5%. Menurut matematika kan, pinjam uang dengan bunga taruhlah 1%, dipinjamkan bunga 5%, kalau itu harus benar-benar melimpah kan. Kok pada akhirnya ya begini, tidur tidak enak, pinginnya maksiat, selalu menganggap enteng, menanggap rendah orang lain, pembawaannya emosional sama istri, sama anak. Jadi seolah-olah, makanya itu gagalnya fokus. Kan kita tujuan tuh cari untuk menyenangkan anak istri kan. Betul. Tapi dengan adanya bergelut dengan benda-benda yang Allah larang, ribawi, sekalian istri pingin refreshing, anak pingin refreshing, kita yang menjegalnya. Oke, satu saat ikut, tapi tidak menikmati refreshing itu. Oke lah, jasadnya di tempat rekreasi, tapi pikirannya tetap di pabrik, gitu kan, nggak menikmati. Baik. Tapi alhamdulillah benar, bukan saya untuk istilah promosi MTR, haruslah. Kalau pingin ada keberkahan, ikuti dulu seminar MTR. Jangan dipandang sebelah mata, itu jalan-jalan satu-satunya jalan untuk menyadarkan kita. Terus terang, saya karena banyaknya paham bahaya-bahaya riba, model ulama ada yang membolehkan dengan alasan asalkan bank pemerintah, kan? Terus asalnya ridho sama ridho ngasih untungnya, asal jangan adaful modo apa, ngasih yang lebih, yang berlipat-lipat. Ada paham-paham yang membolehkan gitu. Tapi setelah saya ikut seminar, dirubah gitu mindset saya, sehingga saya jangankan yang udah jelas ribanya, akad-akad yang abu-abu saya berusaha tinggalkan. Tapi di balik balasan itu, ya Allah, qadaru, alhamdulillah balasannya. Menurut waktu itu tujuan pinjam uang ke bank teh, tujuannya supaya saya ke pabrik tidak punya hutang. Betul. Tapi hutang bank nambah, hutang ke pabrik juga nambah. Kan tujuan untuk berkes-kesan ya, karena ada uang. Betul. Masya Allah itu. Makanya lah saya tegaskan melalui ini terhadap teman-teman, terutama pengusaha-pengusaha muslim, sebelum ajal datang bertobat, apalagi yang mengandalkan uang-uang yang berbau-bau riba.
entah melalui perbankan, entah melalui yang namanya menurut hadis kan istilahnya kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Minjam ada nilai ada mengalap manfaat dari pinjaman tersebut, itu namanya riba. Makanya berhentilah, cepat-cepat bertobat mumpung ada waktu lah, itu aja. Ikuti pembelajaran seminar MTR. Kalau pingin jelasnya bisa silaturahmi ke tempat saya atau daftarlah melalui teman-teman yang sudah mengenal MTR. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Sudah membuktikan beliau, Pak Haji Solo dan Ibu Hajah Lena, membuktikan benar-benar ternyata ketika memang kita usaha tanpa utang itu bisa. Dan lunas utang itu ternyata enak sekali ya, Pak Haji ya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana keimanan yang terus ditingkatkan. Kemudian Pak Haji boleh tahu nggak tadi sedikit amalan? Ada tadi Bapak sempat menyampaikan bahwasanya ada sedikit amalan yang membuat mungkin Allah ridho. Nah, boleh disampaikan mungkin amalan apa yang mungkin kita bisa juga lakukan, kita bisa tiru gitu Pak Haji Solo? Yang saya karena sempat saya menekankan sama pegawai-pegawai jaga sholat awal waktu berjamaah di masjid. Karena saya yang menyadarkan pertama itu emang saya ikut jemaah tabligh gitu. Jemaah tabligh sempat waktu tahun berapa ya 2011 yang namanya keberkahan sholat awal waktu berjamaah di masjid. Waktu itu saya udah malas usaha. Hutang sama bank itu 10 miliar. Uang itu amblas semua. Sehingga di rekening itu nol. Tanpa saya ngeluarin uang, tanpa konfirmasi dulu sama istri. Setelah itu down. Ada dua yang Allah kasih terhadap saya. Perusahaan disetir sama istri. Saya dikasih senang begitu adzan ke masjid. Sampai yang catur sehingga cari teman asal menemani saya catur, saya kasih tip saking itunya. Tapi lagi enak-enaknya catur karena sudah blank, saya mau jual pabrik untuk menyelesaikan permasalahan saya, sehingga ada yang ngajak usaha, ada yang ngasih keuntungan, tapi posisi lagi catur. Saya nggak dihiraukan. Tapi dengan begitu ada nih kumandangan panggilan sholat, sampai saya ajak lawan catur untuk sholat dulu. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah setelah mengenal SMATR, tidak ada setelah beres hutang, tidak ada pekerjaan yang melalaikan, yang paling saya benci kecuali catur. Jadi lihat orang yang catur benci karena merasakan begitu mubahnya waktu. Oke, iya, sia-sia. Ya. Gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tentu ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Pak, kalau boleh tahu juga, tentu teman-teman para pengusaha pingin tahu nih Pak, tadi langkah-langkah praktisnya bagaimana benar-benar 8 miliar ya Pak ya? Itu benar-benar selesai. Kan itu kan bukan proses yang gampang gitu ya. Tentu walaupun itu ada tadi Ibu bilang 6 bulan atau 8 bulan, itu kan pasti kan pergolakan batin yang luar biasa gitu. Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Ibu dan Bapak sendiri melihatnya seperti apa proses yang bergulat, khususnya kan kita boleh tadi menyampaikan bahwasanya melepas kemelekatan itu hampir mau jual pabrik. Kan itu kan padahal pabrik sudah berkembang, dilepas dengan begitu saja kan kita sayang. Nah, itu kan bukan hal yang gampang. Nah, Ibu dan Bapak mungkin boleh cerita gimana bisa demikian. Waktu mau melepaskan pabrik, ya itu tadi saya mungkin ada amalan yang anggap saya tidak seberapa, tapi Allah hargai amalan itu. Baik. Sehingga dengan berjalannya waktu, karena saya udah minta izin sama istri saya untuk menjual pabrik. Istri saya bilang boleh mengeluarkan pabrik, tapi saya minta waktu nyampe Lebaran, nyampe tutup buku. Pokoknya semua perusahaan disetir sama istri saya. Tapi qadarullah sampai ujung-ujungnya mungkin istri saya
pas tanggal 25 Ramadan mungkin pikirannya udah tidak satu sisi untuk melepas pabrik dia enggak gitu. Sampai istilahnya mah di luar logika lah menjalankan apa yang dikatain Yusuf Mansur dengan sedekah. Baik. Sehingga minta izin sama saya untuk mengumpulkan anak-anak yatim tanggal 25 Ramadan kalau nggak salah 27 Ramadan pingin buka bersama sampai ngasih santunan. Tapi qadarullah seolah-olah yang masuk ke rekening uang cering itu. Sehingga pas habis Ramadan saya berangkat ke India. Berangkat ke India ikut jemaah tabligh. Tapi setelah pulang dari India istri bilang kita akan selesaikan ke bank. Uang dari mana kata saya? Ini sampai istri saya bilang dari mana? Karena logikanya udah tidak nyampe dari hasil usaha. Bilangnya apa? Dari Allah. Sampai bilang begitu, uangnya dari Allah. Tapi kalau semua simpanan istri saya jual, bereslah hutang. Dengan beresnya hutang karena masih melekat nafsu untuk dunianya, tidak dibekali dengan dasar-dasar bahaya-bahaya riba kayak yang bagaimana diajari MT. Berbuat lagi setelah selesai itu saya udah selesai. Udah beres sama perbankan. Ada kesempatan lagi, pinjam lagi. Benar, pinjam lagi. Sampai terus terang saya pernah bayar dengan bayar sumpah itu non. Sehingga Pijah apa bagaimana? Sampai gitu. Sama kiai saya datang sama kiai karena dengan sumpah saya harus bayar jizyah gitu jizyah apa bagaimana sampai saya mengeluarkan karena saya sumpah saya akan nggak bakalan untuk menggunakan uang bank lagi sampai gitu karena ada kesempatan didasari keimanan nggak kuat pinjam lagi gitu karena dengan terikatnya sumpah sehingga kita harus bayar dia itu. Tapi setelah saya mengenal MTR, alhamdulillah drastis dirubah mindset hidup, sehingga alhamdulillah sampai sekarang. Jangankan yang riba, yang bau-bau riba masih abu-abu akan saya tinggalin. Alhamdulillah. Gitu. Dan alhamdulillah tidak perlu jual pabrik. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lunasnya, utangnya semuanya lunas ya Pak Haji. Yang uniknya, makanya saya selalu menekankan terhadap teman-teman pengusaha, kuncinya dalam kehidupan taat terhadap aturan Allah. Wa in tuti untastadu. Taat aja jangan dulu diterima dengan dengan ketaatan akal menerima tidaknya. Yang penting taat dulu. Di balik ketaatan ada petunjuk di sana. Makanya selalu saya mengajarkan terhadap teman-teman pengusaha khusus muslim, wa in tuti untastadu. Taat dulu terhadap aturan-aturan Allah. Insya Allah ujungnya petunjuk. Karena Allah sangat cinta terhadap hambanya. Taatlah kepada Allah dan insya Allah segala macam pertolongan Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita semua begitu ya Pak Haji. Makanya dengan orang-orang yang ngeyel, apapun yang sudah ikuti seminar, terus mengedepankan logika, sementara kan seminar awal MTR itu yang didasari itu akar dulu yang tidak kelihatan, bangun dulu pondasinya gitu. Itu dengan ketaatan, makanya saya selalu berbicara gini, dengan kita cepat-cepat angkat tangan supaya Allah cepat turun tangan. Makanya saya suka dianalogikan terhadap seandainya kita lagi apa saja datang polisi cepat angkat tangan, polisi gak bakal mengeluarkan pelurunya. Begitu sama Allah, kita taat terhadap aturan Allah, mengadakan tangan, ujung-ujungnya Allah akan turun tangan. Masya Allah. Karena doa adalah senjata terbaik. Ya itu gitu. Makanya terus uniknya nih yang saya karena terus berulang-ulang kali saya ikut seminar di MTR ini dengan asbab saya berhenti merokok itu asbab apa? Asbab MTR juga. Alhamdulillah. Ingin tahu ceritanya? Boleh. Ini ceritanya begini, waktu saya ikut seminar di Cirebon. Alhamdulillah. Cirebon, waktu kebetulan itu Coach Erik. Coach Erik bilang begini dalam seminar itu. Yang akan menyelesaikan permasalahan kita itu Allah. Cuman kerja kita pantaskan untuk ditolong Allah dalam berusaha kita, karena dunia itu darul asbab kan.
Jangan kita terus di masjid minta dilunasin hutang. Ya, cuman pantaskan diri kita untuk ditolong Allah. Ya, usaha kita harus sesuai dengan aturan Allah. Baik. Waktu itu Coach Arief bilangnya gitu, jangankan yang haram, yang makruh juga berhenti. Karena saya punya keyakinan bahwa rokok itu makruh. Baik. Sementara makruh itu dibenci sama Allah. Karena tujuan saya ingin lunas hutang gitu ya. Sehingga saya juga, ya Allah, sampai waktu itu sampai minta sama Allah, ya Allah saya kasih kekuatan untuk berhenti merokok. Karena kata Coach, jangankan yang haram, yang makruh juga berhenti. Tapi alhamdulillah saya dengan sekuat-kuatnya bertahan sambil doa sama Allah. Alhamdulillah sampai sekarang saya berhenti merokok. Semenjak dari wasilah. Iya, dari wasilah itu. Karena tujuan waktu itu emang bukan apa-apa. Tujuan pengen cepet-cepet lunas hutang. Baik, karena ingin kuat. Iya, kuat itu. Hal yang makruh ditinggalkan. Iya, Dan itu memantas ya. membuat kebaikan ya Bu ya. Iya. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tentunya begini Pak Haji dan Bu Hajalena, di balik seorang yang sukses luar biasa, ada keteguhan ibu yang luar biasa nih. Kan biasanya terjadinya hutang kan memang ada impact juga kepada keluarga. Nah, bagaimana ibu ini memberikan support yang penuh kepada Pak Haji nih Bu? Moga Bu berikan tips-tipsnya. Karena di luar sana banyak sekali yang seorang pemimpinnya itu goyah karena pihak ibunya gitu. Nah, bagaimana ibu memberikan support sebagai ummahat untuk memberikan support kepada suami? Alhamdulillah ya. Maaf ya. Dulu kan pertama masuk KSW ya. Iya. Waktu saya memang pertama didatangi sama orang bank itu emang deg-degan ya. Paranas tiris lah gitu. Yang membuat saya juga sih masih ragu, belum percaya banget sama KSW. Dulu Pak Ustadz Samsul bilang, kan kita sering itu ya sama Pak Ustadz Samsul, bagaimana nih ada orang bank gitu kan. Sehingga kan Pak Ustadz Samsul hanya satu saja kata, apa? Tobat. Masya Allah. Perpikiran saya sama suami kayak gini sih, simple. Kok nggak etis ya gitu kan ya. Kalau kita ditanya sama bank kan nanya paling mau kapan bayar. Betul. Gitu kan, terus berapa siapnya, kok hanya dijawab dengan tobat gitu kan. Menurut saya sih nggak etis ya, nggak gimana gitu, nggak menjawab gitu, nggak ya. dewasa lah gitu kan ya. Kalau seorang baik, kayak gaya mungkin kan ya memang kalau ditanya mungkin harus dijawabnya ya mau berapa bulan, mau apa ya. Baik. Cuma itu aja. Tapi Ustadz Samsul hanya segitu aja. Saya juga sempat ragu sih bilang mau tobat ya gitu kan. Tapi memang dengan adanya kuat dorongan Ustadz Samsul yang memang sangat luar biasa. Memang tadinya saya juga nggak percaya sih dengan kata taubat itu gitu kan. Karena memang yang harus bayar itu yang dengan uang gitu kan. Betul. Gitu. Tapi Masya Allah ya luar biasa dengan kata taubat. Memang mindset yang memang ragu-ragu sih, belum pas banget gitu sama KSW itu, tidak kok nggak dewasa banget gitu kan ya. Jawabannya hanya sekedar taubat gitu kan. Insya Allah dengan kata taubat itu memang berjalannya waktu, saya sempat dulu sih kalau didatangi sama orang bank, memang agak selalu nelpon suami gitu kan. Nih bagaimana nih ada orang apa? Memang kan kalau perempuan kan agak ini ya, agak lemah ya gitu kan ya kalau didatangi. Tapi waktu setelah mengenal MTR gitu kan, Masya Allah luar biasa gitu kan. Jadi apa-apa tuh tidak secara langsung nelpon suami gitu. Ya udahlah dihadapi gitu kan, dengan begitu ilmu yang sangat luar biasa untuk menjadikan seorang hamba itu tidak tergantung dengan makhluknya lagi gitu kan ya. Mungkin saya di situ Allah lah yang akan menolong. Masya Allah. Dan bahkan ya memang dorongan-dorongan pada suami dulu ya, cerita ke belakang, yang sebagai penguat gitu mungkin gitu, pernah suami bilang, karena saya memang
agak apa ya, Pi, suka selingkuh gitu kan, selingkuh dari keuangan gitu kan ya. Misalkan kalau suami kan pinginnya digolangin semua uang itu pasti laki-laki tuh pinginnya golang gitu kan, pingin muter gitu. Sementara saya kalau lihat suami lagi naik-naiknya gitu kan ya, semangatnya atau apanya gitu, ambisinya, saya justru semangat selingkuh gitu kan. Uangnya diputer, uangnya disimpan sama saya, tidak ngikutin bapak gitu ya. Jangan ngikut sama bapak. Padahal kadang-kadang sering begini. Terus uang kemana nggak tahu saya. Padahal ada gitu. Gitu. Baik. Jadi kata suami saya mungkin itu penguat yang memang saya kan dulu memang dari gadis ya. Saya diajarin sama orang tua tuh nabung lah. Ceng-celengan, bahkan dari sampai sekarang juga ceng-cengan itu masih ada, masih gadis. Itu hanya berapa sih? Hanya cuma 500 rupiah gitu kan. Itu terus saya didawamin ya. Memang kalau banyak sih yang berkata, terus kapan sih mau selesainya dengan uang 500 rupiah itu kan ya? Tapi bagi saya sih 500 rupiah itu berharga banget. Jadi artinya jangan sampai menyepelekan hal yang kecil gitu kan. Jadi memang sih secara logika juga menurut saya sih tidak akan selesai dengan uang 500 ya gitu. Tapi dengan begitu saya kan ada tabungan yang 1.000, ada tabungan yang 20.000, bahkan waktu suami masih merokok, saya juga ikut merokok. Gitu. Saya merokoknya apa? 20.000 tuh masuk ceng-celengan gitu kan. Oh baik, tanda kutip ya, luar biasa Bu ya. Maka suami saya bilang gini, kayak gimana gitu, kayak kalau saya kan nanya habis berapa nih sehari, berapa bungkus gitu kan. Saya harus tahu gitu. Kalau misalkan 2 bungkus, sebungkus berapa? Gitu kan. Kalau 15.000, 2 bungkus 30.000. Saya juga harus ngerokok nih 30.000. Cuma yang 30.000 ini saya mah manfaatkannya untuk semua. Kalau yang 30.000 suami itu semua habis dibakar gitu kan. Gitu. Nah itulah memang bagi ummahat ya. Walaupun memang saya juga sempat sama Allah tuh, ya Allah saya memang salah. Saya tuh selingkuh salah gitu kan ya. Tanpa izin suami. Tapi suami juga merasakan ya dulu waktu di Kawalu mau mengebangun apa nggak ada uang sama sekali. Saya bilang mangga Pi, mau dicabok mangga, mau dimarahin mangga, saya punya uang, boro-boro marahin katanya suami saya. Bahkan bahagia banget gitu kan, istri ada uang punya uang itu, gitu kan, gitu kan. Nah itulah ya untuk ummahat yang memang Allah juga memang tadinya sih tidak ridho ya, tapi setelah saya minta izin sama suami, mangga mau diizinin selingkuh juga boleh gitu kan. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Tapi setelah tahu manfaatnya selingkuh istri itu ya bukan untuk apa-apa, dia mengizinkan gitu. Nah itulah yang memang untuk ummahat, walaupun suami lagi bagaimana, kita harus apa ya, ngawahan namun namanya jaga-jaga lah untuk suami bagaimana biar tidak sama-sama terperosok. Ya bisa dikatain dengan selingkuhnya istri itu menjadi dewa penolong lagi saya lagi ada dalam kegelapan ya. Lagi down gitu. Kalau boleh bocoran, waktu itu ada uang berapa sampai berapa Mohon Pak? Saya udah karena saya tipe saya nggak senang untuk menyimpan uang. Jadi uang itu harus mutar. Pikiran cuma maju ke depan bagaimana cara uang. Jadi uang keluar dari saku saya, pulang itu harus membawa kawan. Itu prinsip saya. Uang harus keluar dari kantong saku saya, pulangnya harus bawa kawan, bawa temennya gitu. Jangankan bawa teman, bawa saudaranya juga enggak gitu. Karena alhamdulillah dengan apanya, mungkin dengan rasa sayangnya istri terhadap suami yang merasa tanda kutip takut, walaupun nggak jadi masalah lah mau dikatain selingkuh walaupun kata, tapi kalau kita pikir-pikir
saya terus terang menjadi istri itu dewa penolong bagi saya. Alhamdulillah. Sehingga waktu uang yang 10 miliar terus saya nggak, dalam arti nggak ada penyelesaian itu istri saya. Oke, alhamdulillah. Cuman saya yang bisa dikatain goblok gitu. Nggak sadar, terus nggak sadar sampai berulang-ulang kali, tapi yang menyadarkan ya itu tadi seminar MTR. Alhamdulillah. Sehingga merombak misalnya hidup saya, melangkah kaki saya, alhamdulillah. Makanya terus terang bukan saya karena lagi didatangin orang-orang dari pusat MTR. Sampai saya di mana-mana mulut saya sampai mengatakan demi Allah yang merubah mindset hidup saya adalah MTR. Asbabnya MTR. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehingga saya terus terang nggak ada kata-kata yang mengajak terhadap pengusaha kecuali kalam-kalam yang saya terima dari MTR. Jadi step demi step saya jalani, nggak keluar dari rule. Untuk menyelesaikan hutang yang saya lakukan bagaimana yang dikatain dari MTR. Masya Allah, luar biasa nih Ibu Haja Lena, Pak Haji Solo. Inspirasi yang luar biasa, walaupun sedikit ini setidaknya bisa memberikan pencerahan kepada para pengusaha-pengusaha di luar sana yang sedang mencari solusi begitu ya. Mungkin di akhir kalam Pak Haji dan Ibu ada yang mau disampaikan kepada para pengusaha-pengusaha yang mereka juga dalam kondisi sedang terpuruk, sedang terbebani oleh utang. Mungkin ada 1-2 saran-saran yang bisa mereka lakukan. Pak Ya Haji. saran dari saya itu tadi, kita sebagai orang yang beragama taatlah terhadap aturan-aturan agama. Maka saya suka kalau bisa dikatain gurauan boleh. Tapi alhamdulillah banyak yang masuk lah dengan kata-kata cepat-cepat angkat tangan supaya Allah turun tangan. Kedepankanlah ketaatan terhadap aturan-aturan Allah, jauhi riba. Ya mumpung alhamdulillah Allah mengutus satu komunitas untuk menyadarkan umat, yaitu dengan komunitas masyarakat tanpa riba. Dekatilah dia, konsultasilah dengan dia. Mungkin dia udah di sebagian komunitas-komunitas yang udah dapat petunjuk. Saya bukan bagaimana, karena terus terang yang merubah hidup saya asbab itu MTR. Maka saya gak bakalan keluar dari untuk suara mengeluarkan dari, berhentilah dari permasalahan-permasalahan riba. Udah jelas hadisnya, Qurannya udah jelas, mau apa lagi, mau turut taat aturan apa lagi. Itu makanya saya menekankan, mudah-mudahan terdengar oleh semua pengusaha-pengusaha muslim khususnya, berhentilah dari riba. Yang disebut kategori riba bukan karena nilai besar kecilnya, itu ancaman Allah di belakang itunya. Allah akan menantang perang, Allah akan menghancurkan riba sehancur-hancurnya. Jangan sampai nanti Allah biarkan kita tanpa mengindahkan aturan-aturannya, sehingga yang saya paling takutkan gini, Allah hantar sehingga Allah buka, walaupun dari perjalanan asbab-asbab yang Allah tidak ridho, sehingga Allah buka kunci-kunci yang disebutkan rezeki dari harta haram, tapi ujungnya bagaimana? Wa akhadnahum baghtatan. Allah akan ambil secara tidak ada tanda-tanda untuk diambil. Mungkin kita bisa membaca, bisa lihat kejadian-kejadian di kota-kota yang nggak sadar datangnya air dari mana, terus kayak di Palu tsunami dibalikan. Apa kita harus itu menimpa kita diri kita? Apa kita akan penyesalan yang datangnya nanti, yang penyesalan yang tidak ada artinya setelah kita mati baru Robana absorna nanti terasa dengan kita menentang aturan-aturan Allah, tidak terhadap itu penyesalan yang tidak ada artinya. Makanya para pengusaha-pengusaha yang Allah tegur lewat mungkin usahanya agak kurang lancar, kembalilah ke dalam apa yang ada di diri kita. Mungkin perjalanan kita yang tidak ada, yang bertolak belakang dengan aturan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita semua. Amin, ya, amin, ya. amin. Juga menggerakkan hati para pengusaha-pengusaha untuk bergabung, untuk belajar dan terus menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada yang mau disampaikan? Bagi saya para ummahat yang memang saya juga sebagai seorang muslimah ya, saya anjurkan mungkin adanya MTR ini, saya anjurkan tolong dekati MTR karena memang
MTR ini yang merubah mindset apa ya, sehebat apapun pengajian dari mana, saya merasakan banget ya. MTR ini yang memang merubah mindset, karena memang MTR ini luar biasa banget. Masya Allah, saya sangat berterima kasih banget ya kepada MTR yang merubah semuanya dari keluarga atau dari perusahaan ya, dari segi apapun. MTR bukan hanya sekedar masalah utang saja, tapi semuanya yang ada yang dilakukan oleh seorang makhluk atau manusia yang ada di muka bumi ini, itu semua sudah terangkum dalam pelajaran-pelajaran MTR ini ya. Makanya kepada ummahat yang memang masih galau bagaimana cara menghadapi bukan hanya sekedar utang atau misalkan masalah anak atau masalah keluarga, itu semuanya ada di MTR. Insya Allah mangga ikutilah kajian-kajian MTR yang ada di kota-kota masing-masing. Sekarang sudah banyak banget di Tasik khususnya, sudah banyak. Insya Allah kami sebagai warga MTR juga akan mendampingi apa yang dibutuhkan oleh ummahat ya. Segitu. Masya Allah, Alhamdulillah Ibu Hajah Lena, Pak Haji Solo, terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga usahanya semakin berlimpah, memiliki putra putri yang soleh dan solehah. Wabil khusus terutama istiqomah berdakwah di jalan Allah SWT. Amin. Terus boleh saya ngasih terhadap boleh, silakan. Untuk warga pengusaha-pengusaha muslim ingin membuktikan perjalanan saya sebelum dan sesudah ikut gabung dengan MTR, saya terbuka lebar, insya Allah terbuka. Mau melihat perusahaan saya boleh, mau datang ke tempat saya boleh, untuk supaya menambah keyakinan. Cuman jangan sampai ada lah omdo ya, omdo aja. Pingin bukti, saya terbuka, tangan saya terbuka, tidak ada yang disembunyikan, karena rezeki itu yakin dari Allah. Gak bakal takut, istilah nama takut ditiru lah, takut tidak apa. Pokoknya kita sama-sama, ayo kita bergabung lewat MTR sama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini langsung dari Pak Haji Solo. Bagi sahabat-sahabat semua, para pengusaha, silahkan hadir langsung di showroomnya ya. Di Tasikmalaya, klik saja CV Solo begitu ya. CV Solo. Alhamdulillah karyawannya setiap waktu sholat semuanya berjamaah. Silahkan nanti melihat langsung showroom dari beliau. Pak Haji, saya terima kasih sebesar-besarnya. Bu Hajah Lena, saya terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Pak Haji dan Bu Hajah. Kita baca istighfar 3 kali sebagai penutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah, 3 asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.